pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Kejaksaan Agung membongkar dugaan praktek korupsi di lingkungan BGN yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dengan dua mantan kepala lembaga tersebut, yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya resmi ditahan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada Rabu 3 Juni setelah menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang di BGN. Pantauan di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta Selatan menunjukkan Dadan keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan merah muda. Tangannya diborgol ketika digiring menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di halaman gedung Bundar Jampitsus. Penahanan tersebut menjadi babak baru dalam pengusutan perkara yang sebelumnya memicu pergantian pucuk pimpinan BGN. Presiden RI Prabowo Subianto diketahui sudah mencopot Dadan Hindayana bersama dengan dua wakilnya dari jabatan strategis di lembaga yang menjadi pelaksana program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Namun sebelum penahanan dilakukan, penyidik Kejagung sudah lebih dulu menggeledah kantor BGN. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan menyita berbagai dokumen, juga barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang tengah diusut. Sejumlah penyidik Jampitsus terlihat mendatangi kantor BGN dan melakukan sejumlah pemeriksaan di setiap ruang yang dianggap berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan pengadaan barang. Langkah itu dilakukan setelah penyidik menentukan indikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara di lembaga tersebut. Pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jangan lupa subscribe ya.